إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, kemudian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah, dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-90. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Muttafaq alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'zamu ajran? Sedekah yang manakah yang pahalanya paling besar? Bukan bentuk sedekah, yang ditanyakan adalah waktu kapan sedekah ini pahalanya paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa, yaitu anda sedekah dalam kondisi wa anta sahih, sehat. Syahih, bakhil. Takhshal faqra, takut akan tertimpa kefakiran. Wa ta'mulul ghina, dan anda masih punya angan-angan untuk kaya. Kata Nabi, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, jangan kau tunda sedekah ini sehingga ketika ar-ruh sampai di kerongkongan baru anda mengatakan sedekahkan ini untuk fulan,
sedekahkah ini untuk fulan, padahal harta itu sudah bukan lagi punya Anda tapi punya ahli waris. Ini perintah untuk supaya kita ini menyegerakan kebaikan dan tidak kita tunda. Dan memang dalam kondisi sehat itu kita bakhil dengan harta. Jelas. Kenapa? Karena waktu sehat itu kita kepingin punya ini, punya itu. Kepingin menguasai ini, kepingin menguasai itu. Nanti kalau sudah sakit, sudah tidak mikir lagi. Tidak mikir, orang sakit tidak mikir harta. Yang dipikirkan apa? Sehat. Orang sakit yang dipikirkan sehat. Harta itu sudah tidak lagi menjadi nomor satu. Kita pernah sampaikan tentang Harun ar-Rasyid. Ini untuk mengulang sedikit. Ketika Harun ar-Rasyid ditanya oleh penasehatnya, ditanya, wahai Khalifah, wahai Harun ar-Rasyid, bagaimana Anda, apa yang akan Anda perbuat ketika Anda tidak mendapati air untuk Anda minum? Kata Harun ar-Rasyid, aku akan kerahkan tentara untuk mentaklukkan satu daerah di mana di situ banyak air. Karena punya kekuasaan, punya harta, punya tentara. Ketika selesai Anda minum, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, setelah Anda minum dan seharusnya Anda mengeluarkan air tersebut dengan melalui, air kencing. Dan Anda tidak bisa mengeluarkan air kencing. Apa yang akan Anda lakukan? Kata Harun ar-Rasyid, aku akan pertaruhkan kekayaan raja ini untuk mencari tabib yang bisa mengeluarkan air kencing saya. Kata penasehat ini berarti harta Anda semua ini dengan air kencing sama nilainya. Artinya ketika sakit sudah tidak mikirkan harta lagi, kepingin sembuh. Orang sakit yang lain makan tidak ada keinginan makan. Tapi kalau sehat, ya ada fulus, tangannya juting, mau ini mau itu. Ayo, sawa, pergi ke desa, juting juga siri, ada fulus. Begitu sakit hilang semua. Istrinya cantik pun dia tidak ada syahwat karena lagi sakit. Makan enak, dia yang tidak mau mikirkan makanan, yang penting dia mau sehat dulu. Maka ketika sedekah dalam kondisi sehat, itu luar biasa nilainya. Kondisi dia takut dengan kefakiran, dia banyak kebutuhan, dan dia masih punya angan-angan untuk punya kekayaan yang lebih lagi. Kemudian sedekah dalam kondisi begitu, itu nilainya sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika sakit baru mulai ngomong ini serahkan sana, serahkan sana. Kapan orang ini dikatakan masih boleh menyalurkan? Artinya masih belum menjadi harta ahli waris selama yang sakit ini masih sadar, mengerti apa yang dia ucapkan betul, maka itu sedekahnya masih masuk sedekah. Tapi kalau sudah mulai sadar tidak sadar ini, dikatakan harta yang ada sudah milik ahli waris. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Dan jangan sampai kesempatan di saat kita mampu ini kita tunda-tunda. Wala tumhil, jangan kau tunda-tunda sampai nanti nafas roh sampai di kerongkongan sehingga Anda nanti sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan di sini hatta idza balagatil hulqum, sehingga ketika ar-ruh sampai di kerongkongan. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Ini adalah dalil, bukti ketika seseorang itu akan meninggal, roh ini keluar meninggalkan
dari anggota tubuh yang bawah terlebih dahulu. Maka biasanya kaki dingin terlebih dahulu. Walaupun masih bisa ngomong, masih nafas, kakinya dingin dulu. Itu yang menjadi patokan. Ar-ruh takhruj min asfalil badan tas'ad, naik sampai ke anggota tubuh yang paling atas. Kemudian setelah itu dicabut ruh oleh malaikat yang Allah perintahkan. Fa awwal ma yamutu minal insan asfaluhu. Yang pertama mati dari anggota tubuh manusia ini bagian bawah dulu, kaki. Takhruj ar-ruh bi an tas'ad fil badan ila an tasila ila al-hulqum. Summa yaqbiduha malakul maut. Nas'alullaha an yakhtim lana wa lakum bil khairi was sa'adah. Di sini dikatakan nanti begitu sampai roh sampai di kerongkongan, barulah malaikat maut mencabut nyawa tersebut, dan kita mohon kepada Allah agar Allah tutup kehidupan kita ini dengan kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini juga dalil bahwasanya setiap orang itu hendaklah bersegera sedekah sebelum datang kepadanya kematian. Wa annahu idza tasaddaq fi hali huduril ajal, dan bahwasanya ketika seseorang sedekah dalam keadaan menjelang kematian, menjelang ajal datang, kana dzalika aqallu fadlan mimma law tasaddaq wa huwa sahihun syahih. Maka fadilahnya jauh lebih kecil ketimbang kalau dia sedekah dalam kondisi dia sehat dan dia bakhil dengan hartanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-91 an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Bahwasanya Rasulullah mengambil pedang pada hari Uhud, perang Uhud. Faqala, kemudian Nabi berkata, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku. Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaquluna ana. Jadi di sini ketika Nabi menawari pedang itu, maka mereka semuanya mau mengambil. Tiap-tiap mereka mengatakan, saya mau ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Berebut. Nabi bertanya lagi, faman ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Menunaikan hak artinya siap perang, siap jihad. Difungsikan apa pedang sebagaimana fungsinya. Fa ahjamal qaum, maka akhirnya yang tadinya saya semuanya diam. Artinya perang ini ya. Hanya satu. Faqala Abu Dujana mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku yang akan mengambil dengan menunaikan hak pedang tersebut. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian Abu Dujana mengambil pedang tersebut dengan haknya dan memecah barisan kaum musyrikin sampai Abu Dujana pun wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil pedang pada hari perang Uhud. Kemudian beliau bertanya, siapa yang mau pedang ini? Semuanya berlomba-lomba mengatakan, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Saya mau mengambil pedang itu, saya mau memilikinya. Bukan memiliki kemudian dibuat hiasan di rumah. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan menunaikan hak? Maka semuanya terdiam kecuali Abu Dujana atau namanya Simak ibnu Kharashah.
Simak ibnu Kharsyah. Bukan Samak, Simak. Simak ibnu Kharsyah itu nama dari Abu Dujana. Itu yang mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini Anas mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, beliau masuk perang Uhud ini termasuk salah satu dari peperangan-peperangan besar yang mana Nabi sendiri ikut dalam peperangan tersebut. Nabi ikut. Dan kalau kita melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, masih umur 17 tahun, itu beliau pun pernah ikut peperangan antar pemuda. Pernah. Jadi Nabi bukan mau calon nabi itu kemudian dipelihara, tidak boleh kena ini, tidak. Nabi mulai lahir sudah dikenal orang banyak. Nabi diletakkan di mana? Di pelosok, bertemu dengan anak-anak kecil seumuran beliau. Bukan disimpan di apa namanya? Bukan ditaruh di rumah, dilayani oleh, dipingit, dirajakan, dihormati yang luar biasa tanpa punya andil apapun dalam kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemimpin disiapkan. Disiapkan pertama lahir dalam keadaan yatim. Kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Waktu akan diminta oleh Sayyidah Aminah karena melihat kondisi ekonomi Halimah serta suaminya ini mulai luar biasa. Perkebunannya subur, susu dari hewan ternaknya, kambingnya itu luar biasa penghasilannya. Aminah ingin mengambil anaknya, kemudian kata Halimah, dia di sini tidak apa-apa, hidup dengan kami. Kenapa? Barakah Allah turunkan melalui melihara anak yatim. Kemudian dalam kondisi itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat Jibril untuk membedah dada Nabi, itu yang pertama kali. Membedah untuk membersihkan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak seumuran beliau lari ke tempat Halimatus Sa'diyah mengatakan, "Muhammad, Muhammad." Ditanya, "Ada apa Muhammad?" Dipegang oleh dua orang yang kami tidak kenal, dibedah dadanya. Melihat kejadian itu, Halimatus Sa'diyah khawatir. Tiba-tiba Nabi Muhammad kembali dan dilihat, dan ada bekas bedah. Tidak ada darah. Ada bekas bedah tapi tidak ada darah. Dengan kondisi itu dikembalikan oleh Halimah, dipulangkan kepada ibunya. Itu pertama di bedah. Yang kedua kali sebelum Isra Mi'raj, itu dibedah kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan hati beliau karena akan bertemu menghadap kepada Allah, tapi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Kemudian setelah itu pergi, dikenalkan oleh ibunya untuk ziarah ke rumah keluarga ayahnya. Bawa, diajarkan adat untuk silaturahmi kepada keluarga dari ayahnya. Dikenalkan, ditunjukkan, ini saudara ayahmu, ini semuanya. Sampai pulang dari Madinah, sampai di Abwa, ibu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan meninggal di sana. Meninggal di sana, usia Nabi 6 tahun, dan beliau ikut serta dalam penggalian makam ibunya. Maka kalau alasan anak yatim itu biasanya nakal, yatim dah menjadi nakal karena diistimewakan dan pendidikannya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Seakan itu yang membuat salah pendidikan. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ibunya wafat, beliau ikut dalam pemakaman, bahkan penggali makam, sampai pulang siapa yang memelihara? Kakeknya Abdul Muttalib.
Kakeknya ini orang paling disegani. Paling disegani ketika dan diceritakan oleh ibunya pada waktu kecilnya Nabi Muhammad bahwasanya kakekmu itu orang istimewa, pemberani. Di saat Abraha membawa pasukan bergajah yang sebegitu besar, pasukan ini, dan ditakuti oleh orang-orang, hanya kakekmu yang berani datang ke tempat Abraha. Melihat jalannya kakekmu, Abraha ini menilai ini bukan orang biasa. Dari cara jalannya ini orang punya kedudukan di masyarakatnya, di kaumnya, ini orang terpandang. Yang awalnya Abraha mau menghina Abdul Muttalib dengan cara berbicara di atas gajah, dan Abraha dan kakek Nabi di bawah melihat kondisi jalannya itu berbeda. Turun dari gajah berbicara. Ditanya, karena Abraha mengirim pasukan pertama itu adalah tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi pasukan pertama-pertama yang dikirim oleh Abraha itu, mereka mengambil kekayaan bangsa Arab. Termasuk ontanya dari Abdul Muttalib, jumlahnya 100 pun diambil. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha, ditanya, apa yang kamu mau? Kata Abdul Muttalib, yang aku mau adalah Anda datang ke tempat kami dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, tapi pasukan Anda mengambil kekayaan kami. Kami datang ke sini untuk mengambil semua kekayaan kami. Saya punya onta 100, dibawa. Kata Abraha, ajib, ente datang ke sini bukan mempertahankan Ka'bah yang akan kami hancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena Abraha sudah membuat gereja di Yaman itu yang sangat mewah, sehingga ketika orang melihat saking tingginya, topi atau kopiah ini bisa jatuh ke belakang. Karena apa? Tinggi. Setelah Abraha duel dengan sama-sama panglima perang, kata Abraha, tidak mungkin kalau satu pasukan ini pemimpinnya 2. Kita perlu duel. Yang menang itu yang jadi pemimpin. Dan Abraha terluka di bagian pipinya, tapi dia berhasil membunuh musuhnya, sehingga dia yang menjadi panglima untuk punya rencana menghancurkan Ka'bah. Supaya apa? Supaya manusia nanti melakukan ibadahnya di Yaman. Bukan hanya itu tujuannya, supaya semua perniagaan tidak lagi di Mekah, tapi dipindah di Yaman. Abraha melihat Abdul Muttalib keheranan, bagaimana Anda tidak memperjuangkan tempat suci Anda, malah Anda mengambil harta Anda. Apa? Kata Abdul Muttalib, kami ini pemilik onta. Wa inna lil bait, dan sesungguhnya bait Masjidil Haram ini ada Tuhan, Rabban Yahmi, yang menjaganya. Urusan itu bukan urusan kita. Kita hanya mengambil harta kami, kami akan tinggal. Mereka pergi dan hanya kepingin melihat apa yang dilakukan oleh Rabbal Manzil, Tuhan yang memiliki Ka'bah ini tadi, Rabbal Bait ini, terhadap orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diceritakan oleh ibunya tentang kakeknya, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga duduk bersama orang-orang besar, dan tempat tersebut, tempat duduknya Abdul Muttalib, itu tidak ada satupun yang berani duduk di sana. Cucu-cucunya pun tidak boleh kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi didudukkan? Karena Abdul Muttalib mengajarkan kepada Nabi bagaimana berhadapan dengan orang-orang besar ini, sehingga tidak lagi ketemu orang yang punya jabatan. Nah, tidak ada. Dididik bagaimana berbicara dengan orang-orang seperti ini. Karena Nabi sudah di desa, Nabi sudah mengambil akhlak yang luar biasa di
desa dengan tutur kata bahasa yang bagus di sana. Walaupun di antara cucu Abdul Muttalib secara bahasa sastra Nabi yang paling lemah. Nabi yang paling lemah dalam sastra. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk membawa risalah yang besar dengan mukjizat yang agung dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab untuk menantang orang-orang ahli syair. Kalau Nabi lahir dan pandai, mereka mengatakan mesti ayah Muhammad pinter, mesti ayah ahli syair. Tapi kan tidak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada bangsa ummi yang juga tidak bisa baca tulis. Kan begitu. Setelah itu yatlu alaihim ayati, yang nantinya beliau yang akan membacakan ayat-ayat Quran kepada manusia. Jadi umminya itu bukan sampai meninggal. Umminya itu ya hanya untuk menunjukkan atau menguatkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi adalah kalamullah, bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah dipersiapkan memang untuk perang. Hampir setiap tahun ada perang. Tapi jumlah yang terbunuh tidak ada artinya jumlahnya dibandingkan peperangan perang dunia pertama, kedua, kemudian perang antara orang Nasrani dan orang Nasrani juga, pembunuhan sampai berapa puluh ribu orang yang mati. Tapi peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya karena Islam saja. Ashabul Ukhdud itu Ashabul Ukhdud itu Ashabul Ukhdud itu pembunuhan yang awalnya adalah bermula dari seorang anak yang belajar tauhid dan belajar sihir. Kita masih ingat itu ya. Jadi anak ini diambil. Jadi ada seorang penyihir di satu kerajaan besar. Jadi kerajaan ini punya raja, rajanya ini disembah. Rajanya rajanya disembah. Dan Ukhdud itu bukan hanya itu, tapi ada banyak kejadian Ukhdud. Tapi yang terbesar oleh Yaman ini tadi. Nah, ketika raja ini, penasehat ini akan mati, sudah tua. Dia memanggil rajanya, wahai raja, aku ini sudah tua. Sementara ketuhanan Anda ini harus tetap berlangsung. Datangkan kepadaku seorang pemuda yang cerdas, akan aku ajarkan ilmu sihir untuk mengabadikan ketuhananmu dan Anda disembah terus. Itu awal muasalnya begitu. Diambil anak muda ini dan orang tuanya diberi kehidupan yang layak. Anak ini diambil, dibuat perjanjian harus mempelajari ilmu sihir. Kemudian pergi ke tempat belajar sihir. Di tengah-tengah jalan itu ada satu tempat peribadatan orang yang selamat dari kejaran raja dan dia hanya beribadah terus. Kemudian pulang datang ke sana, tanya, wahai bapak, apa yang Anda kerjakan? Ternyata dia beribadah mengikuti ajaran mungkin Nabi sebelumnya. Cuma dikatakan di situ dikatakan rohib, dikatakan pendeta. Tapi dia mentauhidkan Allah, bukan menyekutukan Allah. Dan ini dikejar-kejar, dia termasuk orang yang selamat. Nah, anak muda ini setiap hari pulang, mau berangkat belajar tauhid, lanjut belajar syirik, pulang belajar tauhid, sampai rumah dia dimarahi oleh orang tuanya, kok datangnya terlambat.
Nah, nanti pendeta ini yang mengajari kepada anaknya, kalau kamu datang ke tempat kamu belajar karena kamu terlambat, bilang aja saya masih menyelesaikan urusan rumah. Kalau kamu pulang dari tempat sihir sampai rumah terlambat, orang tuamu marah, bilang saya tertahan karena urusan di sana belum selesai. Tetap anak muda ini bimbang mana yang benar, agama ini atau agama yang ini. Sampai akhirnya ada satu hewan besar yang menghalangi jalannya manusia. Orang tidak bisa lewat lagi kecuali harus memindahkan binatang besar ini tadi. Tapi tidak ada kekuatan, orang takut. Pemuda ini ngambil batu kecil, sesuatu yang mustahil. Dia mengatakan, ya Allah, kalau memang agama rohib ini benar, aku akan lempar binatang itu dengan batu yang kecil ini. Kalau benar, dia mati. Kalau tidak mati, berarti agama rohib ini salah, berarti yang benar adalah sihir. Diambil batu kecil, kemudian dia lempar. Dilempar dengan izin Allah, mati. Akhirnya pemuda ini mengatakan berarti yang benar agama rahib. Waktu itu tidak dikenal lagi nama Allah, tidak ada. Tidak ada disebut nama Allah waktu itu. Tuhannya ya Tuhan yang raja ini tadi. Kemudian wah, gempar. Anak ini luar biasa pengaruhnya. Akhirnya anak ini punya kelebihan. Allah berikan kelebihan bisa dengan izin Allah menyembuhkan semua penyakit. Nah, nanti kalau orang sakit datang ke dia mengatakan, wahai anak muda, tolong sembuhkan saya. Saya tidak bisa menyembuhkan kecuali kamu mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dakwah tauhid. Kalau Anda mengatakan Tuhanku adalah Allah, aku akan bantu berdoa dan kamu akan sembuh. Semua orang sakit mesti ke sana. Tenar dengan pengobatan tauhidnya. Kalau ini kan syiriknya. Akhirnya berita ini sampai kepada rahib. Rahib ini mengatakan, wahai anakku, kamu ini mempelajari ilmu sudah luar biasa. Dan Anda sudah jauh mengalahkan saya. Dan sebentar lagi kamu akan mendapatkan cobaan ujian yang berat. Karena ilmumu sudah, akidahmu sudah kuat, imanmu sudah kuat. Dan kalau nanti Anda tertangkap, tersiksa, jangan sebut nama saya. Karena otomatis ditarik, dia akan disiksa. Kata anak ini, baik. Berjalan, raja yang dituhankan ini punya teman yang setiap hari ketemu. Dan buta. Ketika itu mendengar berita anak ini bisa mengobati semua penyakit. Dengar ini buta dibawa. Orang buta ini datang ke tempat anak ini, wahai anak muda, kalau Anda bisa menyembuhkan mataku, membuat aku bisa melihat, semua kekayaanku aku serahkan kepadamu. Kata anak muda ini, aku tidak bisa menyembuhkanmu dan aku tidak mau menerima hadiahmu. Kalau kamu mau sembuh, satu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, Tuhan yang disembah kecuali Allah. Mulai nama Allah ini dari mulut ke mulut disebut. Yang sebelumnya mereka tidak tahu nama Allah, dengan melalui hidayah karena sakit tiba-tiba sembuh, dan sembuhnya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, doa. Sampai orang ini tadi mau mengatakan la ilaha illallah, mau mengatakan aku beriman kepada Allah, Tuhan anak muda ini. Kecepatan ya. Alhasil selesai, besoknya kembali ke tempat raja, duduk lagi berdua. Bisa melihat
Raja heran. Raja bertanya, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang sudah mengembalikan pandanganmu lagi? Kau bisa melihat lagi. Siapa yang bisa menyembuhkan? Temannya mengatakan, Allah. Pertama nama Allah masuk di kerajaan di hadapan raja yang mengaku Tuhan. Allah, siapa Allah? Rabbi wa Rabbuk. Oh, ini luar biasa ini, keberanian yang luar biasa, keimanan yang luar biasa. Tuhanku dan Tuhanmu. Kata raja ini, ada Tuhan selain aku? Ada. Yang menciptakan langit bumi dan menciptakan Anda. Semakin marah. Dari mana kamu dapat nama ini? Dari fulan, anak angkatmu yang kamu sekolahkan di penyihir. Akhirnya panggil anak ini. Kata raja ini, kembali ke agamamu. Kalau tidak kamu akan saya bunuh. Kata kawannya sendiri, la ilaha illallah. Di hadapan anak muda ini dibunuh, digergaji. Sampai meninggal. Baru dieksekusi anak ini. Dari mana kamu dapat? Dibawa nama rahib. Rahib dibawa. Disiksa. Supaya kembali ke agama rajanya. Tidak mau beriman. Akhirnya dibunuh. 1-2 orang ini tidak punya pengaruh di hadapan masyarakat. Yang satu temannya raja, tidak punya manfaat untuk rakyat. Raja tidak mikir. Yang satu ini hidupnya hanya menyendiri, tidak ada pergerakan dakwahnya, hanya ibadah sendiri. Ini dibunuh tidak berpengaruh. Tapi anak muda ini dibunuh. Ini manfaatnya besar. Kalau sampai saya bunuh dan rakyat tahu ini dibunuh di kerajaan, bagaimana rakyat ini marahnya? Berontak nantinya. Cari cara supaya aman. Nah, untuk cari cara supaya aman, raja ini memanggil pasukannya yang kuat mendaki gunung. Dia bilang kepada pasukannya, bawa anak muda ini, bawa ke gunung. Sampai puncak gunung, kamu tanya, mau kembali ke agama Tuhan atau tidak? Kalau dia tidak mau, lemparkan. Nanti kita buat isu di masyarakat, anak ini jatuh dari gunung, terpeleset dan jatuh, mati. Kan aman raja ini. Dikerjakan. Begitu sampai puncak gunung, sudah paling tinggi, anak muda ini mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku terhadap orang-orang ini dari kejahatan mereka ini, terserah Anda ya Allah, Anda akan berbuat apa. Yang penting urusan mereka aku serahkan kepadamu ya Rabb. Keimanan yang luar biasa. Ditanya, kembali ke agama raja, dengan doa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, gunung ini tiba-tiba goyang, goncang. Dan seluruh pasukan raja jatuh kecuali anak muda ini. Kalau kita dalam kondisi anak itu lari, tidak mau kembali. Iya, mumpung selamat, pergi. Anak muda ini kembali ke raja, masuk. Datang kepada raja, tanya, mana kawan-kawanmu? Matu, mereka mati semua. Bagaimana bisa mereka jatuh dari gunung? Diambil pasukan raja pelaut, suruh bawa ke tengah laut. Nanti kalau sudah sampai tengah laut, disuruh menenggelamkan. Jalan. Begitu sampai di tengah laut, kembali anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dan ini biasanya suka dipakai untuk diberikan ijazah. Hati-hati deh. Diberikan ijazah, amalkan ini nanti kamu. Kan begitu. Sama yang dibaca, yang satu membaca dengan mengharap kepada Allah, yang satu membaca dengan yakin dengan ijazah.
Sama yang dibaca hasilnya tidak sama. Akhirnya sampai tengah laut berdoa, lautan marah dan seluruh anak atau awak kapal lah, pelaut-pelaut ini semuanya tenggelam dan semuanya mati. Tinggal anak muda ini. Kembali lagi ke raja. Dia mengatakan, wahai raja, saya pulang. Ditanya, kemana kawan-kawanmu? Mereka semua mati tenggelam di dalam laut. Kata anak muda ini, wahai raja, Anda tidak bisa membunuh saya. Sampai kapanpun Anda tidak bisa membunuh saya. Kalau Anda mau membunuh saya, caranya satu. Ikuti saran saya. Kata raja, apa itu? Kumpulkan seluruh manusia. Seluruh rakyat kumpulkan di tanah lapang. Kemudian setelah itu, ikat saya di satu batang pohon, ambil anak panah dari tempat saya, kemudian ambil, tarik, arahkan ke dahi saya, dan katakan, amantu birabbil ghulam. Karena raja ini sudah emosi, marah, dikumpulkan seluruh rakyat. Semuanya kumpul di tanah lapang, dibunuh. Caranya seperti yang dikatakan oleh pemuda ini. Dengan angkat, teriak yang keras, aku beriman kepada Tuhan anak muda ini. Kamu bisa membunuh saya nanti. Dengan izin Allah, anak panah yang dilepaskan ke arah dahinya anak muda tadi, setelah teriak, aku beriman kepada Tuhan anak muda ini, dilepas anak panahnya dan mengenai dahi anak tersebut, meninggal. Serempak seluruh rakyat yang ada di tanah lapang menyaksikan itu mengatakan, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah Tuhan anak muda ini. Kata penasehat kerajaan, ini yang saya khawatirkan terjadi. Dan ini terjadi. Lalu bagaimana? Buat parit. Bunuh mereka semua. Maka Allah katakan apa? Apakah mereka ini membunuh hanya karena mereka mengatakan aku beriman kepada Allah? Dibuat parit yang besar, saking besarnya api yang keluar dari tempat tersebut, burung lewat itu mati terbakar, jatuh. Besar. Dan kita baca surat Al-Buruj ya. Pada surat Al-Buruj. Pada surat Al-Buruj itu mereka ini ketawa-ketawa melihat orang yang disiksa. Mereka menyaksikan setiap orang yang mau beriman kepada raja ini selamat. Yang tidak mau dilemparkan ke api tersebut. Banyak yang masuk, yang tidak masuk tidak ada. Sampai akhirnya terakhir ada satu orang ibu yang sedang menyusui bayinya. Dia mau melemparkan diri. Dia berpikir bagaimana anak bayi ini? Siapa yang menyusui? Berikan ASI-nya supaya kenyang dulu. Begitu mau maju masuk, maju mundur. Dengan izin Allah, ini termasuk bayi yang bisa bicara. Termasuk bayi yang bisa berbicara pada waktu usia bayi. Pada buayan ibunya, dia mengatakan, ya ummah isbiri, innaki alal haq. Wahai ibuku, sabar. Sesungguhnya kamu ini dalam kebenaran. Lemparkan diri dengan bayinya. Itu yang terjadi. Kemudian setelah sekian lama, di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada penggalian makam. Kemudian didapati ada jenazah yang masih utuh, anak muda, dan di atas dahinya itu masih ada anak panah, masih utuh. Itu zaman kapan sampai
zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Mau dikembalikan, dicabut anak panah dari jidatnya anak itu. Begitu dilepas, darah segar keluar. Darah segar keluar, dikembalikan lagi, kemudian dimakamkan. Iya, sebelum Masehi. Iya. Sampai zamannya Khalifah Umar tuh sudah masuk tahun berapa? Masehi. Sudah Masehi Umar. 600 tahun 700-an berarti. Khalifah Umar tahun 700-an. Iya, masih zaman-zaman itu. Masih zaman-zaman dewa-dewa itu ya. Sampai zaman Khalifah Umar ada penggalian makam, ternyata ditemukan itu. Dan cerita Ukhdud itu ada banyak sebetulnya, cuman yang besar itu disebutkan dalam tafsir cuman ada 3 tempat, termasuk ini satunya. Iya. Jadi kita lanjut pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud yang korbannya ada 70 syuhada, di antaranya adalah Hamzah. Sayyidina Hamzah. Dan pada waktu itu Khalid ibn al-Walid masih belum masuk Islam. Justru ketika Nabi berpesan mengangkat seorang amir untuk pemanahnya hanya 50 orang di atas, jangan turun sampai nunggu perintah, walaupun muslim menang ataupun kalah tidak usah turun. Dan mereka pemanah-pemanah yang luar biasa. Dan perang Uhud ini setelah perang Badar. Dan mereka perang Badar jumlahnya sedikit, mereka bisa menang. Perang Uhud, mereka yang tidak ikut perang Badar ini, mereka mau ikut perang Uhud. Dan hanya dalam waktu sekejap musuh sudah kalah. Jadi ketika musuh ini kalah, yang dibawa ini bagi-bagi harta rampasan. Ketika bagi-bagi harta rampasan, para pemanah ini mau turun. Kata orang yang diberikan amanat oleh Nabi mengatakan, ingat pesan Nabi, jangan turun sampai ada perintah dari Nabi, menang ataupun kalah. Akhirnya mereka tetap tersisa cuma berapa orang pemanah. Melihat orang-orang muslim yang sudah meninggalkan dari gunung Uhud itu, tiba-tiba penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Khalid bin Walid itu dengan Umar bin Khattab masih ada hubungan keluarga. Kalau Khalid bin Walid itu botak, kalau Umar bin Khattab itu kidal. Jadi sama-sama kalau sudah ketemu ini selalu apa? Selalu geger. Selalu geger. Sampai ada ucapan sampai Khalid bin Walid itu diberhentikan dari sebagai panglima perang. Tapi Khalid bin Walid mengatakan, walaupun Anda cabut saya dari panglima perang wahai khalifah, aku tetap berperang di jalan Allah. Bukan itu yang aku cari. Luar biasa. Orang-orang besar ini luar biasa. Khalid bin Walid itu ya, Sayfullahil Maslul. Melihat orang muslimin mulai turun, pergi memutari gunung dan kemudian masuk ke pasukan kaum muslimin. Akhirnya orang muslimin kalah. 70 orang terbunuh, di antaranya Hamzah. Nah, setelah kalah ada omongan, bagaimana kita bisa kalah? Kita ini di jalan Allah. Kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita beragama Islam, kenapa kita kalah? Padahal mereka ini kubunya setan, kok bisa menang? Dijawab, karena Anda durhaka kepada Nabi Anda. Ini semua karena kelakuan Anda. Jadi kalau kita sampai kalah, berarti kita ini sedang bermaksiat kepada Allah. Nanti di situ akan dibahas, kenapa kok kepemimpin kita orang begini? Iya, itu adalah termasuk diantaranya karena kemaksiatan kita kepada Allah. Di dalam asar disebutkan, bukan hadis. Di zaman dari asar disebutkan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi Anda akan dipimpin orang yang sama dengan Anda. Nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Kita mohon kepada Allah istiqamah dalam kita memegang agama ini. Kita mohon kepada Allah keimanan, dan kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في مسجدنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر لنا أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.